Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayuhat talabatul kiram, para santri intan ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri di kelas 7B afwan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan yang seperti ini, akan tetapi sudah sepantasnya kita untuk selalu senantiasa semangat, bersungguh-sungguh bagaimanapun caranya menuntut ilmu, terutama lagi dalam kondisi yang seperti sekarang. Mudahan kita bisa senantiasa mengikhlaskan niat, senantiasa bersungguh-sungguh, senantiasa semangat dalam mencari ilmu. Niatkan dalam menuntut ilmu itu, niatkan pada hati kita, pada diri kita, niatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Niatkan ketika menuntut ilmu untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dengan demikian, ketika niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan langkah kita, Allah akan mudahkan menuntut ilmu kita ini dengan semudah-mudahnya insyaallah taala. Ma'asyiral talabatul kiram, para santri Ma'had Intan Ilmu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 7 macam jenis air. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 7 macam jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. 7 macam jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan? Muhammad Syamsi, tafadhal, tanpa melihat kitab. Muhammad Syamsi Al-Fajr, tanpa melihat kitabnya, silakan. Coba dibaca saja, baca kitabnya. 7 macam jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci atau boleh digunakan untuk bersuci. Tafadhal Syamsi, dibaca. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi itu tadi. Ada lagi yang bisa menyebutkan tanpa melihat kitab? Ayo angkat tangannya. 7 macam jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sebutkan tanpa melihat kitab. Siapa yang bisa? Siapa tadi? Romero siapa? Alexis, tafadhal. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun. Baru 6, satu lagi. Jangan lihat kitabnya. Satu lagi. Air ma'ul ain. Air mata air. Air mata air. Barakallahu fiik. Alexis, jazakallah khair. Nah, itu tadi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada setiap pertemuan nanti kita akan, sebelum memulai pelajaran, kita akan sedikit membahas pelajaran yang telah kita
bahas pada pertemuan sebelumnya. Mungkin setiap pertemuan nanti ana akan menanyai antum tentang pelajaran yang telah kita bahas sebelumnya. Itu makanya ana minta sebelum memasuki pelajaran fikih, ana minta di murajaah kembali, dipelajari kembali, dibaca-baca lagi, dihafal-hafal. Insya Allah mudah, pelajaran fikih mudah, diingat-ingat agar bisa menjawab apa yang ana tanya nanti di kelas. Jadi setiap masuk nih, besok pelajaran fikih misalnya, malamnya antum baca dulu apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang macam jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci, dibaca, dihafalkan. Kemudian juga kita bahas 4 macam kedudukan air. Kita juga bahas kemarin 4 macam kedudukan air. Yang pertama adalah air suci lagi mensucikan, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Air suci mensucikan akan tetapi tidak makruh untuk digunakan. Ini air apa? Air mutlak. Al-ma'ul mutlak. Apa yang dimaksudkan air mutlak? Apa yang dimaksudkan air mutlak? Ana tuliskan. Air mutlak ini yang dimaksudkan dengan air mutlak. Air mutlak adalah air yang tetap pada sifat penciptaannya dan tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Nah, inilah air mutlak. Air yang dari awal sifat penciptaannya demikian, belum tercampur, terkontaminasi dengan zat-zat apapun, baik itu zat suci ataupun zat yang najis. Contohnya apa? Contoh air mutlak adalah 7 macam air yang disebutkan. Air laut, air hujan, air sungai, air sumur, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan air mutlak. Dan juga kata para ulama, air mutlak bisa juga disebut ketika kita melihat air itu dan kita menyebutnya itu adalah air. Paham? Ketika masih ada nama air, maka itu masih dinamakan air mutlak. Ketika kita melihat teh misalnya, kita tidak menyebutnya itu adalah air, itu adalah teh. Ketika kita melihat susu misalnya, kita tidak menyebutnya itu air, akan tetapi itu susu, meskipun ada air di dalamnya. Akan tetapi ketika kita melihat air minum, air di dalam bak mandi, air hujan, kita menyebutnya dengan air. Ketika masih ada dalam penyebutan kita nama air tadi, maka itu dinamakan air mutlak. Kurang lebih demikian. Jadi air yang pertama yang di dalam kedudukan air itu adalah air yang suci, lagi mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Air yang suci dan mensucikan, tidak makruh digunakan, itu adalah air mutlak. Ini air mutlak. Contohnya yang tadi, yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua, sebagaimana yang telah kita jelaskan, ada airnya suci. Yang kedua, airnya suci dan juga mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Airnya suci dan mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Kalau yang pertama tadi suci mensucikan tidak makruh, yaitu air mutlak. Yang kedua suci mensucikan makruh, yaitu air musyammas. Diingat-ingat istilah ini, air musyammas. Air musyammas adalah air yang diletakkan di dalam bejana logam. Ada lihat di footnote di bawah, sebagaimana Ana katakan kemarin. Di footnote catatan kaki di bawah ada pengertian air musyammas. Air yang dipanaskan di dalam bejana logam dengan memakai panas matahari.
Jadi ketika antum punya gentong air yang terbuat dari besi misalnya, antum panaskan air tersebut dalam panas matahari, itu makruh untuk digunakan bersuci. Meskipun bersucinya sah. Meskipun bersucinya sah, akan tetapi makruh untuk digunakan. Kata para ulama, sebagaimana Anda jelaskan juga, makruhnya disebabkan karena air musyammas ini diyakini bisa menyebabkan beberapa penyakit kulit. Jadi makruhnya ini dari segi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah air tahir ghair mutahhir. Ada airnya suci namun tidak mensucikan. Airnya suci, zatnya suci namun tidak mensucikan karena bercampur dengan zat yang lain, atau juga bisa karena dia adalah air musta'mal atau air bekas pakaian bersuci. Ya tadi contoh air yang suci namun tidak bisa mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas. Yang pertama adalah air musta'mal. Dilihat di kitabnya di halaman 26, air musta'mal pengertiannya di catatan kaki, air yang telah dipakai bekas untuk menghilangkan hadas. Ketika antum berwudu, bekas wudu antum airnya antum tampung lagi, antum gunakan berwudu lagi, ini airnya suci akan tetapi tidak mensucikan menurut mazhab Syafi'iyah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, di antara air yang suci namun tidak bisa mensucikan, yaitu air yang bercampur zat suci lainnya. Air yang berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya. Contoh air teh, contoh air kopi. Ini suci namun tidak bisa mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas. Pada pertemuan sebelumnya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau air kaporit? Air kaporit apakah suci? Apakah bisa mensucikan atau tidak? Kalau dikatakan air kaporit, berarti kadar kaporitnya sangat banyak. Paham tuh? Kalau kita katakan air itu air kaporit, berarti itu kadar kaporitnya sangat banyak. Apabila kadar kaporitnya sangat banyak sehingga bisa merubah rasa, bau, dan warna, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Ya Ustaz, bagaimana kalau air keran, air PDAM? Kan pasti air keran pasti ada kaporit. Kita lihat di dalam, pemerintah telah menetapkan standarisasi berapa kadar kaporit yang aman. Kemarin ada yang menanyakan tentang air kaporit. Pemerintah kita telah menetapkan standarisasi berapa kadar kaporit yang aman sehingga air tersebut tetap dikatakan air dan tidak dikatakan air kaporit. Artinya guna kaporit di dalam air itu adalah untuk menghilangkan kuman semata, tanpa harus merubah rasa, tanpa harus merubah aroma dan lain sebagainya. Artinya air yang kita pakai di keran itu memang ada kaporitnya, akan tetapi tidak mempengaruhi kesuciannya. Jadi air kaporit, selama kadar kaporitnya masih dalam batas normal sebagaimana yang diterapkan pemerintah kita, tidak merubah rasa, tidak mungkin ada bau, akan tetapi tidak terlalu kuat, maka ini masih bisa digunakan untuk bersuci, tetap bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Kalau antum katakan air kaporit, berarti itu kaporitnya sangat banyak. Nah, kalau kaporitnya tadi sangat banyak dan sangat dominan dan baunya sangat kuat, maka air tersebut suci namun tidak bisa mensucikan. Akan tetapi keran yang kita pakai di negara kita Indonesia, air ini, insya Allah dia masih statusnya suci dan mensucikan. Meskipun ada kaporitnya, akan tetapi kaporitnya masih dalam standar yang aman dan tidak merubah air tersebut serta-merta menjadi air kaporit. Akan tetapi namanya tetap air yang dimasukkan sedikit kaporit agar menghilangkan kuman-kuman yang ada di dalamnya. Hadza wallahu a'lam. Ini yang berkataan tentang pertanyaan pada minggu sebelumnya. Siapa yang bertanya kemarin tentang air kaporit? Hah? Syamsi. Sahih? Nah, wadih Syamsi, jelas? Jelas. Nah, ini tentang air yang suci
namun tidak bisa mensucikan. Adapun yang keempat, nah kita kemarin terhenti di sini. Yang keempat adalah di antara kedudukan air adalah air najis. Air najis. Air najis. Kita baca, air najis yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qullah. Air yang bercampur benda najis, akan tetapi jumlah air tadi, air yang tercampur tadi, jumlahnya tidak sampai 2 qullah. Artinya di bawah 2 qullah. Atau mencapai 2 qullah namun telah berubah. Ketika air tadi di atas 2 qullah, Afwan. Ketika air tadi di atas 2 qullah, kemudian terkena najis, dia tidak menjadi najis kecuali telah berubah. Apa yang berubah? Warnanya, baunya, atau juga rasanya. Meskipun dia lebih dari 2 qullah, namun perkara yang 3 ini berubah, maka dia menjadi najis. Berapa 2 qullah itu? Ini dibahas. Ukuran 2 qullah air kira-kira berjumlah 500 rital Baghdad. 500 rital Baghdad, bukan liter. 500 rital Baghdad berdasarkan pendapat paling benar. 500 rital Baghdad itu para ulama berselisih. Ada yang mengatakan di bawah, bisa antum baca di dalam catatan kaki, ada yang mengatakan 190 liter, ada yang mengatakan 216 liter, ada yang mengatakan 218 dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk kita gampang mengingat-ingatnya, agar kita gampang mengingat berapa 2 qullah tadi, kita bulatkan saja. Karena ini takaran ini hanya kira-kira, bukan harus sampai 2 qullah, tidak. Kira-kira sampai 2 qullah. Berapa kita genapkan? Kita genapkan jadi 200 liter. Jadi 2 qullah ini kisaran sekitar 200 liter air. 200 liter air. Apabila airnya di bawah 200 liter terkena najis, apabila airnya di bawah 200 liter terkena sesuatu yang najis, maka dia langsung menjadi najis. Berarti air ini sedikit, meskipun tidak berubah warna, aroma, dan rasanya. Akan tetapi apabila airnya di atas 2 qullah, di atas 200 liter terkena najis, dia tidak serta-merta menjadi najis kecuali ada yang berubah. Kecuali berubah warna, rasa, dan aromanya. Barulah dikatakan air itu najis. Ini pendapat ini, kesimpulan ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air itu telah mencapai 2 qullah, maka dia tidak terdampak dengan kepada najis. Kalau masih bingung, ana catatkan di papan tulis beberapa kaidah yang berkaitan dengan air najis ini. Ini air mutlak, ini air najis. Atau ma'un najisun. Ma, air, najis, najis. Kaidah yang pertama, apabila suatu air banyaknya di bawah 2 qullah, kemudian terkena zat
najis, maka apabila suatu air banyaknya di bawah 2 qullah, di bawah 200 liter, Anda tulis di sini 2 qullah sama dengan kurang lebih 200 liter. 2 qullah banyaknya kurang lebih 200 liter. Kalau antum ingin membayangkan galon air minum itu berapa liter, akhi? Galon air minum 19 liter ya, kurang lebih. Kurang lebih 19 liter, 20 liter. 2 qullah berarti 10 galon air minum. 2 qullah berarti kurang lebih 10 galon air minum yang biasa kita gunakan di rumah-rumah. Nah, itu 2 qullah. Apabila suatu air banyaknya di bawah 2 qullah, di bawah 200 liter, artinya air ini sedikit, kemudian terkena zat najis, maka airnya menjadi najis. Maka airnya menjadi najis. Antum misalnya punya ember kecil ada untuk menampung air. Ember kecil otomatis dia tidak sampai 2 qullah. Terkena cipratan air kencing misalnya yang najis, maka otomatis air tersebut menjadi najis. Meskipun tidak berubah rasa, aroma, dan warnanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apabila ini 2 kaidah yang penting dalam air najis. Tadi yang pertama, kalau air sedikit di bawah 2 qullah. Yang kedua, apabila suatu air banyaknya di atas 2 qullah. Jadi air banyaknya di atas 2 qullah, atau misalnya kayak antum punya bak mandi di rumah yang besar, yang kira-kira ini perkara ini tidak bisa kita tetapkan. Ketika kita menentukan ada air di depan kita, tidak bisa kita tetapkan, oh ini pasti sekian-sekian. Kita tidak bisa mengukur demikian, akan tetapi kita main perkiraan. Kita main hanya perkiraan. Apabila suatu air banyaknya di atas 2 qullah, kayak tadi antum punya bejana, bak mandi misalnya di rumah yang besar, kira-kira menampung 2 qullah atau lebih dari 2 qullah. 2 qullah 200 liter. Kemudian terkena zat najis, misalnya terkena cipratan air kencing yang najis tentu saja, maka airnya
tidak langsung menjadi najis. Tidak langsung menjadi najis. Ingat, kalau airnya di atas 2 kullah, dia tidak langsung menjadi najis. Kalau airnya di bawah 2 kullah, di bawah 200 liter, air yang sedikit, terkena zat najis, maka dia langsung menjadi najis. Kalau banyak, tidak langsung menjadi najis, kecuali berubah rasanya, aromanya, dan warnanya. Jadi ketika antum yakin ada suatu zat najis yang masuk ke dalam bak mandi tadi misalnya, yang mana bak mandi ini di atas 2 kullah, di atas 200 liter, artinya banyak airnya dan besar baknya, maka antum lihat dulu, jangan langsung hukumi air tadi najis. Dilihat dulu apakah ada perubahan, apakah berubah warnanya, rasanya, dan aromanya. Ketika sudah antum pastikan, oh berubah, berarti dia najis. Apabila antum pastikan dia tidak berubah, maka air itu tidak najis dan masih suci. Air itu tidak najis dan masih suci. Ini adalah kaidah dalam menentukan air najis atau tidak. 2 kullah. Ingatkan perkara 2 kullah. 2 kullah kisaran 200 liter. Dari mana kaidah ini didapatkan? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat hadisnya. Qala an-nabi. Sekarang jangan dicatat dulu. Nanti ketika selesai Anda menjelaskan, Anda berikan waktu untuk mencatat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Qullataini lam yahmilil khabath. Yang artinya apabila air telah mencapai 2 kullah, maka dia tidak terdampak oleh najis. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghasilkan kaidah ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air telah mencapai 2 kullah, maka dia tidak terdampak oleh najis. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Sebabnya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, kita lagi berada di padang pasir yang luas dan kita menemukan ada genangan air yang sangat besar. Genangan air. Apakah air tadi suci, wahai Rasulullah, karena di situ binatang juga meminum, hewan-hewan juga meminum, dilalui oleh macam-macam." Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath." Apabila air telah mencapai 2 kullah, artinya airnya sangat banyak, kurang lebih 200 liter ke atas, maka dia tidak terdampak oleh najis. Maka najis tidak akan mempengaruhinya, kecuali berubah warnanya, rasanya, dan aromanya. Ini perkara yang berkaitan dengan air najis. Jadi, insya Allah setiap pelajaran kita, setiap bab, kalau memang di situ ada dalilnya, ana akan tuliskan dalilnya. Insya Allah pendek-pendek. Dan dalil-dalil ini bisa jadi keluar di ujian nanti. Jadi kalau antum bisa menghafalkannya, ini lebih baik. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath.
Apabila air telah mencapai 2 qullah maka dia tidak terdampak oleh najis. Inilah yang berkaitan dengan air najis. Silahkan yang mau mencatat, silahkan mencatat terlebih dahulu. Taib. Anam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabatha." Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabatha. Jelas? Idza kana al-ma'u qullataini. Tulisannya terlalu bagus ini apa gimana? Nah? Terlalu bagus apa terlalu? Idza kana al-ma'u idza kana al-ma'u qullataini qaf qullataini ya lam yahmilil khabath lam yahmilil khabatha jelas? Nah itu makanya ana menyuruh antum untuk menulis hadis supaya kita terbiasa dalam penulisan bahasa Arab. Hadis-hadis seperti ini kalau bisa dihafalkan di rumah, diingat-ingat, dan ini dalil tentang apa? Ini dalilnya. Ini dalil tentang menentukan air najis. Apabila air telah mencapai 2 qullah, maka dia tidak terdampak oleh najis. Ini wallahu alam. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita melanjutkan ke bab selanjutnya, yang ingin bertanya angkat tangan, silahkan. Rifki Andika Hafid. Ustaz, Nah, kalau misalnya yang berubah cuma, misalnya nih sudah 2 qullah, airnya lebih dari 2 qullah, tapi yang berubah cuma aroma, itu gimana? yang berubah cuma aromanya, tetap dikatakan yang 3 tadi itu salah satunya, bukan 3-tiganya harus berubah. Jadi antum ingat-ingat, 3 perkara itu, rasa, aroma, dan warna. Itu bukan berarti 3-tiganya harus berubah semua, tidak. Akan tetapi antum temukan ada salah satu perubahan di antara 3 tadi. Misalnya yang berubah cuma baunya, warna, dan ini tidak berubah, maka tetap dikatakan najis. Misalnya yang berubah cuma rasanya, bau, dan ini tidak berubah, tetap dikatakan najis. Atau cuma warnanya saja yang berubah, bau dan ininya tidak berubah, maka dikatakan najis. Ini wallahu a'lam. Jelas? Nah, ada pertanyaan lain sebelum kita melanjutkan? Habibi, tafadhal. Kalau misalkan di padang pasir itu kan jarang ada air, Ustaz. Kalau misalkan ada air, ada genangan air, tapi genangan airnya kotor. Tapi cuma satu itu aja genangan air ada, sisanya jauh-jauh semua. Habis itu mau bersuci. Jadi airnya cuma ada air yang kotor. Air yang bersih tidak ada, begitu? Cuma ada air kotor dan tidak ada air bersih. Betul? Selama airnya tidak najis dan memang tidak ada air bersih yang lain, selama tidak ada air najis dan memang tidak ada air bersih,
ini antum kita mengatakan airnya ini kotor mungkin karena tanah gitu ya, bukan kotor karena kemasukan zat atau macam-macam dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau memang berubahnya itu hanya karena perkara kecil, maka itu airnya masih bisa digunakan bersuci. Kayak misalnya berubah warna sedikit, kena genangan air atau kena tanah misalnya, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Dan kalau memang juga tidak ada air bersih, antum terpaksa untuk bersuci, maka antum bisa dengan tayammum. Bisa dengan tayammum. Paham tak Habibi? Nanti insya Allah bab tayammum nanti akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Apabila kita tidak menemukan air untuk bersuci, apa yang kita lakukan? Tayammum salah satunya. Paham tak? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya di halaman 27. Penyamakan kulit bangkai. Penyamakan kulit bangkai. Siapa yang bisa membaca? Ana ingin dengar suara salah satu seorang di antara antum yang bisa membaca, tunjuk tangannya, baca. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Alexis, tafadhal ya Alexis. Wajuludul mayyitati tahtahu bidi bagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada min Tawallad. Ini salah. Afwa, ini salah harakat. Tolong dibenarkan. Tawallada. Lamnya yang pakai tasydid. Tawallada dibenarkan. Di sini waw yang pakai ini. Tawallada minhuma, nam. Tawallada minhuma au min ahadihima. Nam. Wa azmul mayyitati wa sya'ruha najisun illal adami. Illal adami. Nam. Baca terjemahannya. Kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak, kecuali kulit anjing dan babi serta benda-benda yang bersumber dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia. Naam. Penyamakan kulit bangkai. Penyamakan kulit bangkai. Ana akan jelaskan dulu. Apa yang dimaksud dengan penyamakan kulit bangkai? Ini sudah ditulis ya. Penyamakan kulit bangkai. Apa itu penyamakan? Penyamakan atau samak, penyamakan atau menyamak. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya dibagh. Dibagh artinya menyamak. Penyamakan adalah suatu proses untuk membersihkan kulit hewan dari kotoran dan najis dengan cairan tertentu. Nah, ini adalah yang dinamakan penyamakan atau bahasa Arabnya ad-dibagh. Ad-dibagh. Penyamakan atau ad-dibagh proses untuk membersihkan kulit hewan dari kotoran dan najis dengan cairan tertentu.
Jadi kulit hewan bisa kita manfaatkan, meskipun dia bangkai statusnya, kita manfaatkan dengan disamak terlebih dahulu. Bagaimana menyamak? Yaitu dengan membersihkan kotoran dan najis yang berada pada kulit hewan tadi dengan cairan-cairan tertentu. Bisa cairannya berupa cairan-cairan kimia dan sebagainya, bisa juga dengan cairan-cairan alami. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu kala menyamak kulit-kulit hewan dengan menggunakan namanya daun qorod. Sekarang sudah tidak dikenal. Pada zaman kita sekarang menyamak kulit hewan dengan cairan-cairan kimiawi. Dengan cairan-cairan tersebut direndam, terangkatlah kotoran-kotoran dan najis-najisnya, bisa kita gunakan lagi kulit. Nah, ini yang dimaksud dengan penyamakan atau ad-dibagh. Kulit, jelas kulit dapat dipahami. Penyamakan kulit bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai. Bangkai bahasa Arabnya adalah mayyitah atau maitah. Maitah atau maitah. Ada beda-beda harokat. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang matinya tidak dengan Nah, ini ringkasnya apa itu bangkai. Bangkai atau maitah adalah hewan yang matinya tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i. Maka dia menjadi bangkai. Apabila ada hewan yang misalnya antum menemukan kambing ketabrak mobil, meninggal, kambingnya mati. Daging kambing tadi hukumnya bangkai. Karena dia tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Nah, bangkai ini hukumnya najis. Bangkai ini hukumnya najis. Bangkai artinya hukumnya najis. Semua bangkai, kecuali tentu saja manusia. Nanti akan kita jelaskan. Hewan yang matinya tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i. Atau misalkan ayam atau burung yang jatuh dari atas rumah misalnya, jatuh dari genteng, plek, mati, tidak lewat penyembelihan yang syar'i, maka dia hukumnya bangkai, dan bangkai itu najis. Nah, bangkai tidak bisa kita manfaatkan dagingnya, tulangnya. Yang bisa kita manfaatkan itu cuma kulit dari bangkai tersebut dengan melalui proses penyamakan. Baru bisa kulit bangkai tadi menjadi suci dan tidak najis lagi. Apabila kulit bangkai tadi kita ambil tanpa disamak, maka dia tetap menjadi najis. Apabila kulit bangkai kita ambil kulitnya kemudian kita samak, maka dia menjadi suci. Jadi bangkai, kalau ada hewan tertabrak mobil misalnya, tidak sempat disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, dia meninggal, tidak bisa kita apa-apakan, tidak bisa kita manfaatkan dagingnya, tulangnya, atau dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil cuma kulitnya kalau memang kita ingin memanfaatkan dengan cara disamak terlebih dahulu. Jadi bangkai adalah hewan yang matinya tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i. Atau bisa jadi hewannya disembelih, meninggalnya dengan cara disembelih, akan tetapi penyembelihannya tidak syar'i. Penyembelihannya tidak syar'i, misalnya sengaja tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelih, maka status hewannya tadi juga tetap menjadi bangkai. Ini wallahu alam secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan penyamakan kulit bangkai. Apa definisi samak atau menyamak atau dibagh dalam bahasa Arab, dan apa definisi bangkai atau maitah dalam bahasa Arab, maitah atau mayitah. Bangkai hukumnya najis. Bangkai hukumnya najis, dan bangkai adalah hewan yang matinya tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i.
Apabila kita menemukan bangkai, yang bisa kita manfaatkan itu hanya kulitnya saja dengan cara disamak, yaitu membersihkan kulit tersebut dari kotoran dan najis dengan cairan-cairan tertentu. Jelas? Wallahu a'lam. Kita baca sedikit. Kulit bangkai dalam halaman 27, kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak. Lihat kitabnya masing-masing. Kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak, kecuali kulit anjing dan babi serta benda-benda yang bersumber dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Jadi semua bangkai hewan apapun itu kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Yang tadinya bangkai yang mana hukumnya najis bisa menjadi suci apabila disamak, kecuali kulit anjing dan babi. Kecuali kulit anjing dan babi atau apapun yang terlahir dari keduanya. Kenapa demikian? Anjing dan babi adalah dua hewan yang di masa hidupnya sudah termasuk hewan yang najis. Anjing dan babi adalah hewan yang semasa hidupnya statusnya ini sudah najis terlebih dahulu. Paham tuh? Kenapa anjing dan babi tidak bisa suci kulitnya ketika disamak? Karena anjing dan babi semasa hidupnya saja dia sudah najis. Apalagi statusnya sebagai bangkai. Tentu ini adalah najis yang sangat besar yang tidak bisa diangkat dengan penyamakan. Itu makanya statusnya meskipun disamak tetap bangkai, tetap najis. Adapun hewan lain, sapi, kambing, kerbau, kuda misalnya, dia semasa hidupnya suci bukan najis, maka dia bisa disucikan. Ketika dia menjadi bangkai bisa kita manfaatkan kulitnya, kita samak terlebih dahulu, bisa kita ambil kulitnya yang sudah menjadi suci. Adapun anjing dan babi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hukum asalnya semasa hidupnya anjing dan babi ini sudah hukumnya najis terlebih dahulu. Kalau hidupnya saja sudah najis, apalagi bangkainya. Tentu ini najis yang lebih besar. Itu makanya tidak bisa terangkat najisnya. Kemudian atau yang bersumber dari keduanya. Atau misalnya ada perkawinan silang antara anjing dan hewan lain misalnya. Karena anaknya masih bersumber dari anjing, maka dia pun tetap menjadi najis dan kulitnya tidak bisa disamak, statusnya tetap bangkai. Kemudian di sini wa'adzmul mayyitati wa sya'ruha najisun illal adami. Tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia. Artinya bangkai tadi tulangnya, bulunya tetap najis, tidak bisa dimanfaatkan. Dagingnya lebih lagi. Kalau ada bangkai tidak bisa kita manfaatkan tulangnya, bulunya, dagingnya, apapun itu. Kecuali apa? Kulit yang disamak tadi bisa kita manfaatkan. Kecuali mayat manusia. Mayat manusia, bangkai manusia. Sebenarnya manusia tidak pantas dikatakan bangkai. Karena manusia bukan hewan. Yang pantas dikatakan bangkai ini hanya dari hewan. Adapun manusia, meskipun dia telah meninggal, dia statusnya tidak najis, tetap suci. Karena manusia adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam." Telah kita muliakan, kami muliakan anak cucu Adam, kami muliakan manusia. Artinya manusia tidak bisa disamakan dengan hewan. Kata Nabi, "Innal mu'min la yanjus hayyan wa mayyita." Sesungguhnya seorang yang mukmin tidak akan menjadi najis baik itu dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan matinya. Jadi bangkai ini adalah khusus untuk hewan. Apa dalilnya menunjukkan bolehnya penyamakan kulit bangkai ini? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apa saja, kulit bangkai apa saja yang disamak, dubigh dari kata dibag, ayyuma ihabin, kulit apa saja, ihab itu artinya kulit. Dubigha faqad tahura. Yang disamak, kulit bangkai apa saja yang disamak, maka dia akan menjadi suci. Ini wallahu alam, insyaallah pada pertemuan depan akan kita catatkan lagi dalilnya.
agar antum bisa mencatat dan juga bisa latihan menulis Arab. Ini secara singkat tentang penyamakan kulit bangkai, karena waktu kita terbatas, ini juga sudah kelewatan. Qaddarallah. Ini yang bisa Anda sampaikan, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Kalaupun masih ada pertanyaan, simpan dulu pertanyaannya pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.